Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdi'il mu'id, al-fa'alu lima yurid. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi ulil fadli at-tarifi wa tarid. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membacakan kata mutiara hikam ke-15. Wa mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Sesuatu yang menunjukkan wujudnya maha pemaksanya, maha perkasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, an hajabaka anhu bima laisa lahu bimawjudin, yaitu menghijab, menghalangi penglihatanmu dari wujud Allah dengan sesuatu yang tidak maujud besertanya. Al-Qahar, cara Jawane maha murba waksesa, maha maksa, itu termasuk dari asmane Allah Ta'ala, termasuk sifat pemaksaane Allah itu yang jelas. Pemaksaannya yaitu adanya hijab. Allah itu bersifat dohir, jelas. Dohir, ya berarti kan bisa di panca indera, namanya dohir. Ya, tetapi ada hijab penghalang sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Pada Allah bersifat dohir, jelas. Wadurihi bibutunihi, tapi dohirnya itu malah batin, tidak jelas. Namanya dohir, tapi nggak jelas. Ada, tapi nggak terlihat. Ada, tapi tidak ada. Secara akal dan panca indera tidak ada. Wabutuni fi duhuri, dan batin dalam dohir. Nyata, tapi tidak nyata. Kami mayaduluka edan ala wujudi qori'an ihtajaba bila hijabin. Termasuk sifat qaharnya Allah, yaitu kita ini terhijab oleh Allah tapi tertutup oleh Allah, tapi tidak ada tutupnya, terhalang untuk melihat Allah, tapi tidak ada halangannya, kan repot. Wa qaribun bilaktirobin, dekat dengan Allah, tapi tidak ada yang mendekatkan. Ya apa caranya mendekatkan? Tandanya dekat dengan Allah apa? Enggak ada. Wa baidun bilaqaribin, dan jauh juga dengan Allah, tapi sesungguhnya dekat. Wa qaribun fi bu'di, dan dekat dalam kejauhannya. Ihtajaba an khalqihi, Allah menutupi dirinya dengan makhluknya, fi hali dhuhurihi, dalam keadaan dohirnya, jelasnya. Wa dhahara lahum fil hali tajabahu anhum, dan jelas Allah jelas, tapi dalam keadaan manusia terhijab. Fahtajaban syai'in laisa bimujud, maka Allah terhijab dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Wa al-wahmu, penyekro, pencipta angan-angan manusia. Wal mahmu amrun adamyun mafudun. Nah, angan-angan manusia itu kan sesuatu yang tidak ada, tapi bisa menghalangi adanya Allah. Nggak terlihat angan-angan itu, tapi ada. Sama seperti itu, kita mempunyai angan-angan A, B, C, E, D, C, Z, tapi nggak ada buktinya bagi orang lain. Kita punya pemikiran apa-apa, nggak ada buktinya.
Kalau nggak diomongkan, nah buktinya baru kita ngomong itu bukti dari pemikiran. Buktinya dengan suara. Fama jahadahu illa siddadaduhurihi. Fama hajabu illa siddadaduhuri. Wama manal absar min ruyuati illa qahariyata nurihi. Jadi tidak ada yang menghalangi kita dengan Allah kecuali memang Allah sangat jelas, sangat ada. Ya buktinya keadaan sesuatu ini ada, padahal sesuatu ini akan relatif, akan selalu berubah, bisa juga hilang. Nah, padahal Maha Kuasa seharusnya tetap ada terus, nggak berubah-ubah. Wa mamanal basaru min ru'yati illa nuri. Tidak ada yang bisa menghalangi mata untuk melihatnya kecuali ini adalah pemaksaan dari nur Allah. Jadi cahaya Allah sangat terang sehingga menjadikan mata kita silau, tidak bisa melihatnya. Fatasulu infiradul haqqi bil mawjud wa laysa manallahi mawjud. Maka dengan seperti itu ditarik kesimpulan Allah adalah hak, benar wujudnya tanpa ada yang mewujudkan. Dalam istilah lain, kita lihat gelombang sinyal, gelombang HP, ada 4G, 5G, 3G, itu kan dekat dengan kita. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka jauh, nggak terlihat bagi kita. Tapi itu ada. Tapi kalau tidak bisa menggunakan, nggak ada. Tapi kita kalau ada, katakanlah 4G, ada alat pendeteksinya, maka ada. HP kita support 4G, maka kita menggunakannya kemudian nyambung, maka gelombang 4G adalah di sini. Padahal kalau nggak bisa, nggak punya HP, ya gelombang 4G nggak ada, jauh tapi sebenarnya dekat. Seperti itulah perumpamaannya. Jadi Allah juga terlihat jauh karena kita nggak punya supportnya untuk melihatnya. Tetapi kita jika bisa mendeteksi, yaitu rohani kita bisa mendeteksi Allah karena rohani kita tersupport, maka Allah terlihat bagi kita. Nah, istilah dalam tarekat baiat itu adalah support diri kita supaya di-upgrade punya alat pendeteksi seperti itu, disupport supaya kita bisa tersambungkan dengan rohani kita, dan rohani itulah yang bisa menuju Allah yang maha rohani. Kalau fisik, akal dan panca indera terhijab, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Firman Allah, segala sesuatu akan hancur illa wajhah, kecuali zat Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang maha awal dan dialah juga yang maha akhir. Dialah yang maha zahir, dialah juga yang maha batin. Dia jelas, tapi jelasnya tidak bisa di akal dan panca indera, tapi dia juga batin. Tetapi dalam kebatinannya mewujudlah segala sesuatu yang diciptakannya. Wa qala ta'ala fa inna matwallu fasamma wajhullah. Dimanapun engkau berada, maka di situ ada wajah Allah. Gimana? Dimanapun berada ada wajah Allah, berada ada wajahnya dong. Nah, maksudnya gimana itu? Nah, itu teori-teori seperti ini dipelajari di ilmu tarekoh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia
bersamamu dimanapun engkau berada. Allah nggak terlihat kok bersama kita. Bagaimana? Nah, ini teori-teori kita harus masuk ke dimensinya, belajarnya di Thariqah Arwah. Wa qala ta'ala wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Tatkala kami mengatakan kepadamu inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi manusia. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Engkau tidak melempar tatkala engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Itu bagi orang yang rohaninya tersubstitusi dengan Allah Subhanahu wa taala dan nur Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melakukan sesuatu karena akal dan panca inderanya sudah seakan tidak difungsikan. Yang ia fungsikan adalah rohaninya, sehingga rohaninya tersubstitusi dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Dia fokusnya hanya ke situ. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallah. Sehingga ketika dia melempar, itu sesungguhnya Allah yang melemparkan. Sebagaimana Nabi Musa ketika sudah terpepet dikejar Fir'aun di lautan, lalu dia memukul lautan. Nah, pemukulannya itu adalah afalnya Allah. Dia cuma mengikuti rohaninya saja. Nah, akalnya juga ngerti ngapain kok di hatinya juru mukul, ya mukul saja. Ternyata di balik itu ada juga afal Allah setelah pemukulan berupa laut terbelah. Nah, seperti orang gitu kaget dulu disuruh mukul. Kalau pakai akal, maka waktu itu nggak mampu akal berpikir. Kita sudah terpepet, dikejar, mau kejebur laut. Kok disuruh mukul laut pakai tongkat, ini apa maksudnya? Ya, otaknya budek, sumpah dikejar. Ya stres, dikejar Fir'aun mau sudah jebur segoro. Bagaimana? Wong kekuatan kita sedikit, kekuatan Fir'aun sangat dahsyat. Ya, Allah ketika terpaksa disuruh, ketika la haula wala quwata illa billah, merasa udah nggak ada kekuatan, nggak mampu, aduh otaknya judek, stres. Tatkala seperti la haula wala quwata illa billah, Allah datang. La ilaha illallah, ketika tiada ilah, tiada yang kita gandrung, yang kita gantungi, yang kita harapkan dan seterusnya, wes judek illallah, maka Allah yang hadir. Jadi ketika hamba tersebut fana, lalu bakok, dirinya tersubstitusi dengan nur Allah, sehingga apa yang ia lakukan itu Allah lah yang melakukan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah engkau membalangkan batu, melemparkan batu tatkala engkau melempar batu, tetapi Allah lah yang melemparkannya. Ini maksud dari firman ini. Innalladzina yubayyuna annaka innama yubayyunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, innama yubayyunallah, sungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Nabi juga bersabda, afdalu kalimatin qala syair kalimatul bait. Nabi bersabda, kalimat yang terbaik yang dikatakan syair yaitu kalimat lubet. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu namimin la mahala tazailu. Ala, ingatlah, kullu syai'in, segala sesuatu ma khalallah batilu, selain Allah itu batal, nggak ada sesungguhnya. Wa kullu namimin la mahala tazailu, setiap orang
yang namimah, wa kullu na'imin, dan segala satu nikmat, la mahala zailu, pasti akan hilang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ya abdi maritu falam ta'udni, fayaqul ya rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, fayaqulullah, wahai hambaku, aku ini sakit. Ini sabda Nabi dalam hadis qudsi. Wahai hambaku, aku ini sakit. Falam ta'udni, tapi engkau kenapa nggak mau nyambangi aku, nggak mau menjengukku? Fayaqul ya rabbi kaifa a'udzu bika wa anta rabbul alamin, wahai Tuhanku, gimana caranya aku bisa menjengukmu, engkau Tuhan semesta alam? Fayaqulu Allah, ama innahu marido abdi fulan falam ta'udhu. Apa kau nggak tahu si fulan, si A itu sakit, dia hambaku, dia kekasihku, tapi engkau tidak menjenguknya. Walau uttahu lawajatani indau, jika engkau menjenguknya, niscaya engkau akan menemukan saya di sisinya. Nah itu, ini isyarah bahwasanya Allah itu jelas di dunia ini. Gimana kita tahu jelasnya Allah? Maka kita tahu jelasan Allah lewat kekasihnya Allah. Carilah kekasihnya Allah. Maka di Al-Quran, walan tajidalahu waliyan mursyida, engkau tidak akan menemukan wali mursyid. Jadi untuk mencari jalan menuju Allah, kita harus cari wali mursyid, kekasih Allah, mursyid yang bisa menunjukkan kita jalan menuju Allah, jalan dan caranya menuju Allah. Kita cari itu. Fala utahu lawajatani indahu, jika engkau menjenguknya hamba tersebut, engkau akan menemui aku di sisinya. Sumayakul ya abdi istad'amtu kafalan tut'imni, wahai hambaku, aku minta makan kepadamu, tapi engkau kenapa enggak mau memberi makan kepadaku? Sumayakul istaksaituka falam taksini, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberi minum pada saya, padahal aku membutuhkan minum. Ini hadis seperti ini isyarahnya ke arah situ. Di sisi lain Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, dan sesungguhnya aku telah menjadikan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan aku mengetahui apa yang membisikkan, bagaimana nafsunya membisikkan pada dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, padahal aku lebih dekat dari ulat yang ada di lehernya. Allah sebetulnya dekat dengan kita, seperti yang saya umpamakan gelombang tadi, dekat dengan kita jika kita mempunyai alat supportnya, sehingga bisa mendeteksinya. Kalau tidak punya alat supportnya, maka gelombang 4G dan lain sebagainya, kita akan jauh, tidak bisa mendeteksinya. Kalau bisa mendeteksi, maka dia akan kita rasakan sangat dekat. La maudi al-hisi bainana wa bainakum, dan sesungguhnya di alam ini tidak ada hijab antara Allah dan antara kita semuanya. Tetapi hijab kohriyah, warida al-izzah, wa kibriyah, wa alladhi mana al-absar min ru'yati nurikumul asli al-jabarut. Tetapi ada semacam hijab pemaksaan yang menunjukkan keagungan Allah, kemaha besaran Allah, yang dapat menghalangi penglihatan kita untuk melihat nur Allah itu sendiri. Karena jika nur Allah ini dohir,
terlihat nyata, landamahalat al-makunat, maka alam semesta akan terhapus, akan melemah. Niscaya kita tidak akan bisa melihatnya, akan hilang. Walah tarokot min nuril nabahat, dan terbakar karena dengan adanya nur yang menyala-nyala. Walhadasir amarallahu sayyidina Musa alaihi wasallam hina talabat ru'yah bin nadri ilal jabal lama aradallahu ta'ala ayya tajallau bi syai'in min dalikan nur. Karenanya Allah ketika Nabi Musa ya Allah, aku pengen lihat engkau, maka Allah menyuruh Musa untuk melihat gunung. Falamma lasbut al-jabal li syai'in qalil minhu alimna annahu la taqal abdid dhaif fi hadzal dar ala ru'yatil wahidil qahar illa bi wasital aqwan kasifa bada anan nasri al ardiyah al ma'nawiyah. Tatkala Allah meletakkan nurnya di gunung sedikit saja, maka gunung itu hancur. Dari itu diketahui bahwasanya kita bagi hamba yang lemah ini tidak mampu melihat Allah yang wahid maha esa al-qahar maha pemaksa, illa bifasitotil aqwan kasifah, kecuali dengan perantaraan sesuatu makhluknya yang seakan diumpamakan tebal, menjadi hijab yang tebal bagi kita. Nah, itu di dalam firman ungdur ilal jabali, firman Allah, lihatlah gunung itu, fa inis takoroman makanahu wa saufa taroni, jika gunung itu ketika nur kami bertajalli di situ ada, maka engkau akan melihatku. Tetapi ternyata ayat selanjutnya, tatkala Allah bertajalli di gunung itu, hancurlah gunung itu. Kalau kita melihat keagungan Allah, melihat nur Allah, akan hancur tanpa perantara. Maka kita bisa melihat Allah hanya lewat perantara. Karena itu, jadi Allah bertajalli di dunia ini lewat hambanya, lewat hati hambanya yang suci, yaitu kekasihnya. Demikian. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.